ada beberapa gambar, contoh gambar denah dan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam membuat gambar denah. Gitu ya. Ada beberapa nih yang harus diperhatikan, ada cukup banyak gitu ya. Jadi gambar denah itu tidak hanya sekedar gambar saja, tapi ada kaidahnya, ada aturannya. Apa saja yang harus ada di sebuah gambar denah itu perlu diperhatikan gitu ya. Kita lihat di sini gambar yang pertama ya. Ini denah lantai 1 ya. Dan ini denah rencana atapnya, denah atapnya gitu ya. Nah, kita lihat. Yang pertama kita lihat yang warna biru segitiga ini ya. Nah, biru segitiga ini merupakan notasi tampak. Ya, notasi tampak seperti ini. Misalkan ini adalah tampak A. Ini tampak A. Jadi ketika kita membuat tampak area belakang ini, kita beri notasi adalah tampak A. Kemudian ini adalah tampak B. Ya. Kemudian yang ini adalah tampak C. Dan yang ini adalah tampak D gitu ya. Jadi tampak depan itu adalah tampak D gitu ya. Jangan biasanya kalian menulis tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri. Itu tidak tepat ya. Karena apa? Karena persepsi orang ketika menggambar dengan persepsi orang ketika melihat gambar itu berbeda. Bisa jadi tampak kiri orang yang melihat itu adalah tampak kanan ketika orang menggambar gitu ya. Jadi itu akan berbeda. Jadi usahakan tidak gunakan tampak depan, tampak belakang, tampak sisi kanan, tampak sisi kiri, atau tampak samping kanan, samping kiri. Usahakan tidak gunakan itu. Tapi gunakan notasi apakah mau tampak A, tampak B, tampak C, tampak D gitu ya. Itu boleh. Atau juga boleh kalian gunakan tampak berdasarkan arah mata angin. Misalkan tampak utara, tampak selatan, tampak timur, tampak barat gitu ya, itu boleh silahkan kalian gunakan. Yang sudah jelas, sudah pasti ya, tidak menimbulkan dua persepsi berbeda gitu ya, tidak ambigu, tapi tepat gitu ya. Gitu. Jadi usahakan tidak gunakan lagi tampak depan, tampak belakang, samping kanan dan samping kiri ya. Gunakanlah notasi tampak atau notasi arah mata angin seperti itu. Ini ya yang warna biru. Nah, kemudian di dalam sebuah denah itu wajib ada nama ruang. Ya, wajib ada nama ruang. Misalkan ruang tidur, WC, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, teras, dapur gitu ya. Kalaupun tidak ada nama ruang, misalkan saya mau buat denah tapi tidak ada nama ruangnya, boleh diganti menggunakan furniture gitu ya. Gambar furniture yang tampak atas, misalkan ruang tidur. Ruang tidur nggak akan diberi nama, nggak perlu diberi nama karena sudah ada furniture-nya. Apa furniture-nya? Tempat tidur ya. Kemudian meja kerja, misalkan ya meja belajar gitu ya, itu tidak perlu gitu ya. Seperti contohnya lagi ruang tamu. Ruang tamu tidak perlu diberi nama ruang tamu jika sudah ada furniture-nya gitu ya. Furniture ruang tamunya harus ditambahkan. Kalau ini tidak ada furniture-nya, jadi wajib mencantumkan nama ruang. Nah, selain nama ruang, itu wajib mencantumkan peil lantai. Peil lantai itu ketinggian dari lantai tersebut gitu ya. Contohnya ini, ruang tidur. Ruang tidur plus minus 0,00 gitu ya. Ruang tamu juga, ruang keluarga juga, ruang makan juga 0,00. Nah, sedangkan kamar mandi itu minus 0,03. Artinya, si kamar mandi itu turun 3 cm, turun 3 cm dari ruang keluarga. Jadi letaknya lebih bawah gitu ya, turun. Karena apa? Karena kalau kamar mandi lantainya sama, nanti airnya bisa tumpah ke ruang keluarga gitu ya, cipratannya. Jadi dia turun 3 cm. Artinya kalau 3 cm skala 1/100 berarti 0,03 cm gitu. Ke skala 100 ya, itu 0,03 cm gitu ya. Seperti itu, 0,03 meter atau 3 cm. Dia turun 3 cm, jadi 0,03 meter gitu ya. Itu artinya minus, itu artinya turun dari ketinggian 0,00. Teras juga nih sama, minus 0,00. Artinya teras itu letaknya lebih rendah dibandingkan ruang tamu. Letaknya lebih rendah 3 cm dari ruang tamu. Itu ya, sama ini juga teras. Nah, taman juga nih minus 0,00
0,20. Artinya dia turun 20 cm dari ruang keluarga ya. Ruang keluarga 0,00, kalau taman minus 0,20. Artinya si taman ini letaknya ada 20 cm di bawah ruang keluarga. Gitu ya. Jadi hitungannya patokannya adalah 0,00. Gitu ya. Nah, itu untuk P lantai. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu ditambahkan dalam sebuah gambar denah itu ada garis potong. Ya, ada garis potong di sini. Nah, garis potong baik potongan vertikal maupun potongan horizontal ya. Ada dua, ada potongan horizontal, ada potongan vertikal atau potongan melintang gitu ya. Dan potongan memanjang gitu ya. Gitu. Nah, bisa dilihat nih artinya apa? Kalau ada gambar garis potongan seperti ini, kemudian tanda panahnya ke bawah, artinya dia memotong di area sini dan yang dilihat adalah sisi sininya, sisi bawahnya. Ya, bukan sisi atasnya karena tandanya adalah tanda panah ke bawah. Artinya dia yang dilihat adalah area bawahnya. Yang area atasnya jangan dilihat, udah buang saja gitu. Nah, ini juga ada potongan lagi, potongan A. Nah, potongan A arahnya kemana? Matanya lihatnya arah panahnya ke sisi sini ya, ke sisi kiri. Nah, berarti yang dilihat adalah area sini, area yang sisi kirinya. Sedangkan yang sisi kanannya itu tidak dilihat, itu dibuang saja, di-delete saja gitu ya. Nah, selanjutnya yang wajib perlu ada adalah dimensi. Karena tadi ya fungsi denah salah satunya adalah untuk melihat dimensi ruang. Jadi wajib dicantumkan dimensinya ya. Dimensinya berapa gitu ya. Dimensi per ruang dan dimensi keseluruhan dari lebar tanahnya, lebar bangunannya gitu ya. Ini kan peruangannya 3 meter, 2,5 dan 1,5 untuk lebar dimensi ruangnya, lebar ruangnya. Nah, kita juga wajib mencantumkan dimensi lebar dari bangunan secara keseluruhan. Artinya 7,00 atau 7 meter. Ya. Nah, untuk penulisan dimensi juga perlu diperhatikan ya. Jadi untuk menulis dimensi, untuk dimensi yang seperti ini, kita cukup menuliskan 7 gitu ya, itu landscape. Nah, yang dimensi sisi kanan atau sisi kiri itu wajib digambarkannya jadi mengikuti searah dengan dinding ini ya, jadi tidak vertikal, tidak mengikuti vertikal seperti yang bawahnya ini, dimensi yang bawahnya, tapi dia menghadap ke arah sini gitu ya. Tidak berdiri seperti angka 1, angka 2, angka 3, tidak ya, tapi harus miring mengikuti sisi dari ini ya, sisi dari dinding denahnya gitu ya. Nah, selain dimensi, kita juga harus mencantumkan notasi kolom ya. Di sini contohnya kolom praktis ya. Nah, dimensi kolom ada angka A aksen, B, C, D. Kemudian 1 aksen, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini untuk melihat posisi kolom. Contoh, misalkan kita mau tahu posisi kolom yang ini. Kolom yang ini ya. Kita mau tahu nih posisi kolom ini tuh posisi mana gitu ya. Kita tinggal lihat lihat ke arah vertikalnya itu ada di B. Ya. Kemudian kita lihat ke sisi horizontal itu ada angka 3. Berarti posisi kolom ini adalah B3. Gitu ya. Itu untuk melihat notasi kolom. Nah, kemudian kita mau lihat juga nih notasi kolom yang ini. Coba kita lihat. Ini ada di secara horizontal dia di angka 3 dan secara vertikal dia ada di C. Jadi C3 gitu ya. Ini di C, kemudian di sini ke 3 gitu ya. Itu C3. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan itu ada notasi notasi gambar ya. Penamaan gambar di sini wajib dicantumkan nama gambarnya. Gambar apa nih? Misalkan gambar denah lantai 1 gitu ya. Dan skalanya 1 banding berapa gitu ya. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini denah atap ya. Denah atap yang perlu diperlihatkan adalah bentuk atapnya ya. Bukan lagi denah dalamnya, tapi denah atapnya gitu ya. Nah, perlu diberitahu juga ini arahnya kemana nih. Jangan-jangan kalau tidak diberi tanda
seperti ke bawah ini, tanda panah ke bawah, nanti disangka dia arahnya ke atas gitu ya. Nah, ini artinya dia atap pelana ya, yang satu turun ke sini air hujannya, yang satu sisi sini turun ke sini air hujannya ya, ke sana air hujannya turunnya, yang ini ke sini gitu ya. Ini adalah bubungannya seperti itu. Gitu ya. Nah, dari sampai sini mungkin untuk penjelasan Dena, kita akan lanjutkan ke simulasi bagaimana membuat proyeksi Dena.